Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di sini di video ini saya akan berbagi pengalaman ya mengenai sebuah kejadian yang masih saya alami ya sampai sekarang. Saat ini saya masih pemulihan juga. Proses pemulihan ya. Jadi ya mungkin kalian yang nonton video ini aku harap nanti di belakang kalian bisa dapat ya dapat ilmu, dapat informasi ya mengenai pengalaman saya ini. Mungkin kalian yang nonton video ini sedang mengalami hal yang sama dengan saya ya, semoga kalian diberikan kesabaran ya dan kekuatan. Dan jangan lupa banyak berdoa juga ya. Percaya dengan tenaga medis yang membantu kalian. Jangan pernah down. Intinya tetap semangat. Jangan apapun yang terjadi tetap semangat. Jangan buat keluarga kalian sedih ya. Oke, jadi saya di sini akan berbagi pengalaman mengenai patah tulang belakang ya. Tapi patah tulang belakang saya itu ada di bagian bawah ya, dekat tulang ekor, tapi bukan di tulang ekornya, lebih tepatnya di tulang sakrum. Jadi saya mulai dari awal kejadian pada ya minggu-minggu pertama, minggu kedua beberapa waktu yang lalu, bulan Desember ya tahun lalu 2022, saya mengalami sebuah kejadian yang mana saya jatuh dari ketinggian kurang lebih 3-4 meter. Dan saya jatuh dari atap, bukan atap sih, lebih tepatnya platform rumah gitu. Saya jatuh, posisi saya jatuh itu adalah ya kurang lebih ketinggian 3-4 meter. Saya jatuh itu posisinya duduk, tapi bentuk V gitu. Nah, bentuk V ini, jadi bokong saya ada di sini ya, ada di sini. Nah, di sini bokong saya, ini kepala saya, ini kaki saya. Jadi saya jatuhnya gini. Ini bukan logo naik ya. Jadi posisi ini menggambarkan posisi saya jatuh waktu itu. Di posisi saya jatuh seperti ini, brak gitu ya. Jatuh brak gitu dari ketinggian 3-4 meter. Saya langsung dibopong, untungnya ada orang di sekitar situ ya, saya langsung dibopong, ada tetangga saya. Jadi saya langsung dibopong, semua panik, semua nangis ya. Saya juga mikir waktu itu waduh ini saya mati nih, seperti itu ya, saya mati nih ya, paling buruk saya lumpuh gitulah ya. Saya punya pikiran seperti itu waktu itu. Terus waktu itu saya dibopong, dibawa ke kamar. Nah itu saya nggak mikir apa-apa, saya masih sadar ya, saya masih sadar waktu jatuh. Jadi nggak mengalami kehilangan kesadaran. Saya masih sadar penuh. Saya juga masih sadar waktu dibopong sampai ke kamar. Saya juga bilang ke orang-orang, ke keluarga saya terutama ya, jangan nangis gitu. Tapi saya sebenarnya juga panik juga ya, takut lumpuh ya. Saya juga berpikir bakalan mati gitu ya. Nah terus saya dibopong di kamar, saya nggak mikir apa-apa, saya langsung cek kedua kaki saya merasa kebas ya. Kebas itu misal ini kaki ya, nah misal ini kaki gitu ya, saya nggak bisa ngerekam kaki sih ya. Misal ini kaki kiri saya contohnya ya, kaki kiri saya. Jadi yang kebas itu di bagian sini ya, bagian sini, nah sini. Tapi yang di bagian sini itu nggak kebas, hanya di bagian sini aja kebas. Jadi kebas itu seperti rasa mati rasa ya, tapi sebenarnya nggak ya kayak kebal gitu rasanya, kayak kebal gitu rasanya. Bagi yang nggak paham kebas itu rasanya kebal gitu, tebal rasanya itu seperti tebal gitu ya, tebal ya di bagian sini, di bagian luar kaki. Ini contoh di kaki kiri saya, tapi di kaki kiri saya ini bagian luar kebasnya, rasa kebasnya itu nggak terlalu parah ya, dikit banget ya, nggak dikit banget sih ya, lebih sedikit lah daripada di kaki kanan saya. Nah di kaki kanan saya itu kebasnya lebih parah di bagian luarnya, tapi di bagian sininya itu enggak ya, di bagian luarnya saja ya, di bagian luarnya ini itu kebas.
Terus saya juga merasa kesemutan, enggak sih ya, enggak merasa kesemutan waktu itu, hanya merasa kebas. Kemudian saya juga gerakin jari jemari kaki saya. Wah, saya langsung ngelakuin itu waktu waktu ditidurin di kasur. Saya langsung ngelakuin kedua, ngecek-ngecek motorik saya, sensorik saya juga ya di kedua kaki saya. Jadi saya langsung cek, wah ternyata jari saya masih bisa gerak, eh, lutut saya juga masih bisa digerakin ya, kaki saya masih bisa diangkat, ditekuk. Ya saya merasa waduh alhamdulillah sebenarnya ya. Jadi saya nggak lumpuh waktu itu. Jadi hanya merasa kebas di bagian luar, bagian luar kedua kaki saya ya. Yang parah itu yang kanan. Sampai sekarang sih masih terasa ya. Terus apa lagi ya? Terus saya langsung dibawa ke rumah, enggak, saya mau dibawa ke tukang urut waktu itu ya. Jadi saya dibawa ke tukang urut. Untungnya orangnya nggak ada ya, untungnya orangnya nggak ada. Jadi pas itu saya tahu dari orang-orang yang membantu saya dibopong itu di bagian eh, belakang ya, di bagian yang jatuh itu posisi pas yang kena lantai itu dia mengalami apa ya, kayak apa ya, melembung. Melembung itu apa ya bahasa Indonesia, melembung gitu ya, jadi kayak berisi cairan gitu di bagian yang jadi landasan waktu saya jatuh itu ya, itu melembung ya, melembung. Sepertinya berisi air, cuma nggak saya apa-apain ya, cuma kalau buat saya buat tidur itu nggak apa-apa ya, nggak ngerasa apa-apa ya. Dan di bagian situ itu rasanya ya nyeri ya, nyeri nyeri seperti nyang 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 gitu ya, apa sih, cenat cenut kadang, cenat cenut kadang nyang 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 gitu ya, seperti itulah. Kadang ada sentakan gitu, nyang gitu kadang-kadang ya. Tapi kalau udah minum anti nyeri biasanya hilang rasa nyerinya, atau rasa cenat cenutnya, rasa yang lain itu hilang. Terus saya dibawa ke rumah sakit ya, dibawa ke tukang urut pertama nggak ada, terus saya dibawa ke rumah sakit. Pertama saya itu dibawa tukang urut, mau dibawa ke tukang urut itu sama tetangga-tetangga saya ya. Oh, itu udah mau dibawa ke tukang urut tapi nggak ada orangnya, untungnya nggak ada ya. Jadi penting banget buat kalian yang mengalami patah tulang belakang, apalagi nggak patah tapi merasa di tulang belakangnya seperti sakit gitu, jangan dibawa tukang urut ya. Bawa ke tenaga medis yang paling amannya ya, cara paling aman. Itu pengalaman saya sih ya. Jadi saya dibawa tukang urut tapi orangnya nggak ada. Kemudian pas itu ortu saya nggak ada ya, orang tua saya nggak ada. Saya ketemuan dengan ortu ya di tengah jalan, kemudian saya diarahin ke rumah sakit di sekitar daerah saya ya, rumah sakit umum ya, rumah sakit umum daerah. Saya dibawa ke rumah sakit umum daerah, saya dicek ya seperti yang saya lakukan pertama ya. Nggak tahu, saya disuntik, sepertinya disuntik anti nyeri ya. Kemudian saya dicek juga bagian yang posisi saya jatuh tadi, ternyata apa sih, melembung ya. Lebam apa melembung ya, bukan lebam. Kalau lebam kan nggak muncul benjolan, nah benjolan ya. Uh, Dicek bagian yang benjol tadi di bagian tulang punggung saya, yang bagian landasannya saya jatuh ya, itu benjol yang berisi air. Itu benjolnya nggak benjol bulat ya seperti dicakot digigit nyamuk, tapi benjolnya saya difotoin, saya tahunya itu kotak ya, kotak. Benjolannya kotak. Sepertinya sih berisi air ya, sepertinya berisi air, kotak. Kemudian saya dicek ya motoriknya, jari jemari bisa gerak enggak, bisa ngerasain enggak di bagian kakinya ya, seperti itulah. Terus digerakin, coba angkat kakinya seperti itu ya, seperti ngecek-ngecek sensoriknya, motoriknya itu apakah masih normal atau enggak ya, buat didiagnosa nanti oleh dokternya. Oke, maaf ya ini bakalan panjang banget sih ceritanya ya, dan ya semoga bisa apa, dapatlah kalian nggak merasa sendirian ya kalian ya.
Jadi saya dicek, kemudian saya di foto ronsen, singkat ceritanya saya di foto ronsen, kemudian saya sudah siap-siap lah dengan skenario terburuk ya. Kalau saya fraktur ya di tulang sakrum ya, di tulang sakrum saya fraktur, kemudian RSUD di daerah saya ya itu nggak sanggup, jadi saya dipindah, apa sih bahasanya itu ya, bahasanya dipindah ke RSUD provinsi ya, di adalah di rumah sakitnya RSUD provinsi. Saya nggak bisa nyebutin, saya dibawa ke sana. Kemudian singkat cerita saya memakai BPJS ya. Wah, beruntung banget saya punya BPJS. Saya BPJS kelas 1 ya, sampai sekarang juga saya masih BPJS kelas 1. Saya dibawa ke rumah sakit umum daerah ya, yang dipegang provinsi. Kemudian saya langsung dicek-cek ya, bisa kencing, bisa BAB enggak. Kalau kencing masih bisa, kalau BAB nggak tahu karena waktu itu saya nggak merasa kebelet ya. Jadi saya sebelumnya udah buang air besar paginya ya, jadi saya nggak merasa kebelet. Cuma saya juga merasakan kebas ya di area kemaluan saya, itu kebasnya luar biasa banget. Saya nggak pernah merasakan mati rasa yang seperti itu ya, mati rasa banget area kemaluan saya waktu itu. Uh, terus ya biasa dicek-cek lagi sensorik, ini bisa ngerasain nggak, ini bisa, kalau bisa nekan tangan dari dokter itu bisa nggak, terus narik tangan dari dokter bisa nggak gitu ya. Ya seperti itulah, dicek-cek seperti itu untuk mendiagnosa, untuk memberikan catatan mungkin ya di medisnya nanti untuk dilakukan apa mungkin ya. Kemudian saya, singkat cerita, saya dipindahin ke ruangan ya, ke ruangan cadangan kalau nggak salah. Itu karena RSUD-nya penuh banget ya, dari berbagai macam daerah. Jadi saya nunggu sampai 10 hari di ruangan itu, kemudian 2 hari pindah ke ruangan yang seharusnya ya, ruangan yang seharusnya. Setelah 12 hari saya nunggu, saya secara tidak sadar ya mengalami pemendekan otot, mengalami pemendekan otot. Itu bagian kanan kaki saya dan kiri kaki saya itu mengalami pemendekan otot. Jadi yang paling parah sih pemendekan ototnya itu sebelah kanan ya. Wajar 12 hari saya nggak gerak, hanya tiduran, serong kanan serong kiri ya, untuk kata dokternya biar bagian yang mengalami tekanan bila terlentang itu nggak luka ya, karena terlalu banyak terlentang. Jadi saya harus serong kanan serong kiri supaya nggak nggak mengalami dikubitus namanya kalau nggak salah ya itu. Jadi kalau kebanyakan terlentang nanti ketekan mengalami luka ya, jadi harus banyak serong kiri serong kanan, hanya seperti itu ya, terlentang serong kanan serong kiri selama 12 hari, sehingga otot di bagian belakang kaki saya, hamstring kalau nggak salah, hamstring itu mengalami pemendekan sama 12 hari seperti itu ya, hanya terlentang serong kanan serong kiri. Singkat cerita, saya setelah 12 hari saya dioperasi ya. Dioperasi bukan oleh dokter ortopedi atau spesialis tulang ya, tapi saya dioperasi oleh tim dokter dari spesialis bedah saraf ya. Dokter spesialis bedah saraf. Jadi saya ditangani oleh bedah saraf waktu itu tanggal, kalau nggak salah tanggal 20 Desember ya. 20 Desember, jadi dari 11 ke 20 ya kejadian itu ya, dari 11 ke 20 Desember, dari 11 Desember dari awal kejadian sampai 20 Desember saya baru dioperasi. Itu kenapa bisa lama, karena antri juga, kemudian pennya katanya sih stoknya nggak ada, jadi harus tunggu dulu seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu saya dioperasi. Singkat cerita, ya, itu pengalaman operasi saya yang pertama. Apakah saya takut? Saya takut.
Tapi saya mencoba untuk tetap tenang ya, jangan sampai takutnya berlebihan ya. Karena saya juga mikir ngapain takut sih, ya mau nggak mau sih sebenarnya ya, mau nggak mau harus dilakuin ya. Ya gimana lagi, orang patah tulang belakang kalau eh, obat tradisional mungkin bakalan lama ya, jadi harus dilakukan tindakan operasi supaya ya untuk mengurangi rasa nyeri juga ya. Jadi selama 12 hari itu saya juga merasakan nyeri ya, cenut-cenut seperti yang saya bilang tadi, tapi kalau udah minum obat anti nyeri jadi hilang. Setelah itu saya dibawa dioperasi ya, dioperasi dari jam 8 pagi sampai, saya pikir ya sampai jam 12 ya udah selesai gitu ya. Ternyata di luar ekspektasi saya dioperasi dari jam ya kurang lebih setengah 9 pagi ya sampai jam kurang sebelum asar ya. Jadi sebelum asar itu waktu itu kurang dari jam 3 sore ya, lama banget ya. Nggak tahu sih, kalau menurutku itu sih lama ya, lama. Dan saya juga waktu itu bangun-bangun merasakan di bagian sini itu serak ya, serak seperti ada apa ya, riak-riak di sini. Mungkin waktu operasi saya dipasang apa yang untuk alat bantu pernafasan mungkin ya, nggak tahu juga sih. Jadi saya merasakan riak di sini, kemudian saya merasakan mual yang luar biasa ya, nggak luar biasa sih, merasakan mual. Tapi saya nggak merasakan tapi saya merasakan ya di bagian tulang punggung saya itu lebih nyaman gitu ya daripada sebelumnya. Tapi ya seperti itu lah. Jadi uh, lebih enak ya setelah dioperasi di bagian yang cedera itu ya. Oke, terus sorry ya, ini mulai gelap ya. Kameranya sampai gelap juga, wajah sampai gelap karena cuacanya mendung gelap. Terus setelah dioperasi seperti itu, jangan khawatir ya, jangan takut. Bahkan kalau ditanya perawat, mas takut mas, saya itu jawab nggak takut gitu ya. Sebenarnya saya itu nggak jawab nggak takut ya, tapi saya jawab mencoba untuk tenang gitu. Terus perawatnya bilang apa, banyak berdoa ya, banyak berdoa ya mas. Dan saya juga berdoa juga waktu itu ya, jauh-jauh hari sebelum uh, operasi saya juga banyak berdoa. Apalagi waktu mau operasi saya banyak berdoa ya. Waktu masuk ruang operasi saya sebenarnya takut, tapi saya coba untuk tenang ya. Tenang, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Jangan pernah takut, banyak berdoa ya. Untuk kalian yang mungkin mengalami pengalaman yang sama, mau dioperasi untuk pertama kalinya, kalian akan dibius, jadi jangan takut, percaya dengan tenaga medis, mereka profesional. Kemudian setelah itu ya mungkin ngomong gampang ya, kalau belum mengalami ya pasti ketar-ketir gitu ya. Jadi mungkin orang yang mudah ketar-ketir ya, banyak minum, jangan panik ya, karena panik akan membuat situasi semakin nggak karuan nanti ya. Kalau panik ya tetap tenang, jangan takut, kalian akan dibius, kalian udah ditangani orang-orang yang tenaga medis yang udah profesional, yang udah banyak, yang setiap harinya itu pasti udah belasan kali eh, belasan kali operasi mungkin ya. Kalau RSUD-nya eh, yang besar ya, kalau yang kecil ya mungkin ya percaya aja sama tenaga medis, jangan takut ya. Dan perbanyak juga tanya-tanya ke dokternya gimana nanti prosedur operasinya. uh, uh, Jangan nunggu dokter yang apa ya, yang memberitahu kalian ya. Jadi kalian harus inisiatif juga prosedur operasinya nanti bagaimana itu. Saya waktu itu setelah operasi, jadi saya dioperasi itu saya kan patah, bukan patah sih ya, saya itu fraktur itu patah sih ya, sama aja ya. Fraktur di bagian tulang sakrum. Jadi tulang sakrum itu ada di uh, atas tulang ekor. Nah, pas banget di atas tulang ekor itu adalah tulang sakrum ya. Jadi bukan di apa ya, di
tulang punggung utamanya ya, jadi ada di tulang sakrumnya yang bagian apa ya, bagian untuk duduk itu ya. Nah itu saya patah di situ, fraktur di situ di tulang sakrum. Saya pikir bakalan dipasang pen di tulang sakrumnya ya, ternyata saya dipasang pen dari atas tulang sakrum ke tulang pinggul saya. Jadi tulang sakrumnya itu sebenarnya nggak patah del gitu ya, hanya di bagian yang bagian luarnya itu retak gitu ya, retak atau mungkin bengkok gitu ya katanya. Kemudian yang bagian dalam itu nggak apa-apa katanya, seperti itu kata dokter dah syarafnya. Terus saya dipasang pen di kedua sisi kanan kiri dari tulang punggung atasnya tulang sakrum gitu ya, tulang belakang di atasnya tulang sakrum itu dipasang pen ke bawah sampai tulang pinggul. Itu katanya biar kalau nanti duduk atau berdiri itu membantu tulang sakrumnya ya, jadi tulang sakrumnya nggak bekerja sendiri, jadi di apa ya, dibantu oleh tulang pennya itu supaya tekanannya itu nggak besar ke tulang sakrum semua, seperti itu ya. Jadi saya setelah operasi rasanya itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali. Saya mengalami berbagai macam seperti demam ya, kemudian nyeri, kejang di kaki, kejangnya itu seperti nyak gitu ya, seperti tiba-tiba gerak sendiri kakinya, seperti ya seperti itulah, terutama kaki kanan saya ya. Setelah 3 hari setelah operasi, 3 sampai 4 hari setelah operasi, saya dinyatakan boleh pulang. Singkat cerita saya pulang, tapi saya setiap minggunya harus kontrol ya, karena yang di bagian operasi kan ada jahitannya, jadi saya harus dicek jahitannya nanti mengalami infeksi atau enggak ya, seperti itulah ya, seperti itu. Hampir 1 bulan ya, nggak nyampe 1 bulan setelah saya dinyatakan pulang itu saya mengalami kejadian ngompol kemudian kena perbannya ya, karena saya selama kurang dari 1 bulan itu saya masih rebahan ya, tapi sudah bisa duduk ya, sudah bisa duduk dan rasanya jauh lebih baik ya setelah operasi yang pertama. Itu kebasnya berkurang sangat jauh, tapi kaki saya kaku banget ya, karena udah puluhan hari di rumah sakit ya, hampir 20 hari kalau nggak salah di rumah sakit, 11 12 ya, kurang lebih belasan hari di rumah sakit, dari dirujuk dari RSUD yang di daerah saya itu. Setelah operasi saya 4 hari kemudian saya pulang ya, hampir ya belasan hari lah ya, di rumah sakit 2 minggu lebih dikit, 2 minggu lebih dikit. Kemudian ya saya rasakan itu saya merasa lebih baik ya, saya bisa duduk tapi dengan bantuan korset ya. Korset itu apa? Korset itu yang buat melingkar ke perut, melingkar ke belakang tulang punggung juga. Itu saya dibelikan korset ya, harus pakai korset supaya memperkuat tulang punggungnya ya, jadi sampai sekarang saya pakai korset sih ya, karena masih masa pemulihan. Terus yang paling penting itu saya bisa duduk ya, kemudian saya rasa kebasnya hilang, nyerinya hilang ya, kejangnya masih ada tapi itu cuma di awal-awal aja ya, kemudian udah gak ada ya, seperti itu. Terus ya itu sih setelah operasi, jadi jauh lebih baik setelah operasi daripada sebelum operasi ya, atau didiamkan saja. Itu nyerinya itu wah, nggak bisa tidur saya kalau nyeri. Terus ada benjolannya juga waktu itu, jadi ya dioperasi terus benjolannya hilang ya, nggak ada lagi benjolannya ya. Intinya seperti itu sih ya setelah operasi yang pertama. Nah
kurang dari 1 bulan saya pulang ya, sorry ya kalau saya ceritanya nggak runtun ya, kebanyakan loncat-loncat. Setelah 4 hari saya pulang, setelah 4 hari setelah saya operasi yang pertama, saya pulang. Singkat cerita, kurang dari 1 bulan, saya udah bisa duduk, udah bisa berdiri juga ya, udah bisa berdiri juga. Tapi saya kalau jalan sih ya masih pelan-pelan ya, karena kalau kaki saya napak itu kerasa apa ya, kayak kalau kebas ditapakin itu kayak aneh gitu rasanya ya. Oke, jadi singkat cerita saya mengalami kejadian yaitu ngompol. Saya ngompol, kemudian kena perban atau kena perban yang nutupi nutupi jahitan dari operasinya. Waktu itu udah mau kering tuh, tinggal dikit lagi, tinggal satu aja yang basah, tinggal satu bagian yang basah, dan satu bagian itu tidak terselamatkan ya, akhirnya infeksi keluar nanah ya. Untungnya ketahuannya cepat, kemudian saya disuruh opname lagi dan saya dioperasi lagi untuk membersihkan infeksi itu. Makanya kalau kalian mengalami kejadian seperti saya ya, jangan sampai ngompol setelah operasi ya. Apalagi jahitannya masih basah, itu sebisa mungkin jangan sampai eh, kena jangan sampai ngompol ya, jangan sampai kena kena najis ya, najis atau hal-hal yang kotor yang bisa menyebabkan infeksi seperti itu ya. Terus saya dioperasi yang kedua, saya nggak nyangka banget. Maksudnya itu saya sedih ya sebenarnya, harus dioperasi lagi, harus merasakan operasi lagi, dak dikduknya gitu ya. Ya mau nggak mau gimana lagi gitu kan, dokternya menyarankan gitu, untuk karena takutnya nanti infeksinya itu menjalar ke dalam ya, malah eh, bikin nggak sembuh-sembuh gitu ya. Akhirnya dilakukan operasi untuk membersihkan infeksinya ya. Saya datang ke rumah sakit, saya langsung dioperasi ya. Besoknya saya dioperasi, nggak lama sih ya, kemudian saya dirawat intensif kurang lebih 10 hari setelah operasi yang kedua untuk membersihkan infeksinya itu ya. Kemudian setelah 10 hari saya dinyatakan pulang. Ini saya cerita ini 1 minggu, satu ya satu 2 mingguan ya, 2 mingguan, udah 2 mingguan setelah saya dinyatakan pulang dari operasi kedua saya bikin video ini. Dan kondisi saya sekarang uh, ya jauh lebih baik ya. Kebasnya sebenarnya masih kebasnya itu kalau kita pegang kedua kaki itu masih kerasa ya, maksudnya kulit kaki yang kebas sebelumnya itu kerasa, cuma rasa kebasnya itu berkurang jauh ya, berkurang jauh eh, di kedua kaki. Dan sebelumnya kaki memendek itu saya setiap hari selalu latihan ya, kakinya saya angkat-angkat gitu ya, saya lakukan seperti yang dilakukan oleh tenaga medis yang bagian fisioterapi, itu setiap hari saya lakukan ya. Jadi ya udah sangat 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 membaik lah, sangat membaik kondisi saya sekarang. Dan saya kemarin sudah dipotong benang benang jahitannya ya, sudah dipotong. Dan yap, saya sangat senang, eh, boleh sebenarnya udah mulai mandi, tapi saya masih pasang korset. Tapi saya juga khawatir sih kalau misal berdiri terus melepas korset, itu saya juga masih ketar-ketir juga ya, takut kenapa-napa ya. Tapi saya sudah diperbolehkan mandi, tapi kalau mandi pakai korset basah korsetnya nanti kan, karena korsetnya ini kan kain ya, bukan besi, bukan kain, jadi nanti ikutan basah. Jadi saya belum coba mandi sih sebenarnya. Tapi kondisi saya dari awal jatuh, setelah di saya percaya dengan tenaga medis ya, eh, di rumah sakit ya,
kondisi saya jauh lebih baik, sangat-sangat membaik ya. Saya juga bisa berdiri, ini sekarang saya juga posisinya berdiri, bahkan saya juga bisa berjalan dengan bantuan walker ya. Walker itu bagi kalian yang nggak tahu itu seperti alat bantu jalan ya, yang bentuknya ada 4 kaki ya, itu alat bantunya. Dan ya, yang paling penting sih, yang paling saya rasakan sih bukan luka di operasinya ya, tapi saya merasakan di kaki saya ini ototnya memendek ya, di hamstring ya, hamstring ke bawah itu ototnya memendek, terutama di kaki kanan saya yang kebasnya lebih terasa, itu otot kakinya memendek banget. Jadi saya eh, apa ya, makanya saya lakukan fisioterapi atau gerakan-gerakan fisioterapi supaya otot kaki saya ini segera lentur kembali ya, segera memanjang kembali supaya saya jalannya lebih enak gitu ya sebenarnya. Tapi kalau rasa kebasnya itu jauh lebih berkurang, saya bisa merasakan ya, meskipun rasanya itu nggak seperti sebelum jatuh ya, nggak pulih 100%. Ya mungkin kerasanya itu ya 70%, 60% gitu ya, tapi itu kerasa sih daripada saat jatuh. Itu kalau saat jatuh itu saya nggak ngerasain apa-apa, mungkin hanya 10% atau 5% saya ngerasainnya ya, karena kalau saya sentuh itu nggak ngerasa apa gitu. Oke, itu sih ya pengalaman saya, ini panjang banget ceritanya pengalaman saya. uh, Ya itu kondisi terbaru saya saat ini. Ya mungkin saran saya bagi kalian yang mengalami hal ini, jangan panik ya, jangan panik. uh, Selama nggak dilakuin tindakan seperti dipijat waktu awal kejadian, itu nggak apa-apa ya, didiamin, karena patah tulangnya itu di dalam ya, di dalam. Jadi kalau patah tulangnya sampai keluar ke apa, keluar kulit, itu baru dilakukan tindakan secepat mungkin. Makanya saya di rumah sakit itu sampai 12 hari ya nunggu jadwal operasinya, karena nggak terlalu urgent ya, nggak terlalu mengancam nyawa gitu ya, karena nggak nyampe terjadi pendarahan gitu ya, baik di dalam maupun di luar tubuh saya. Ya seperti itu ya kondisi terbaru saya dari sebelum operasi. Perubahannya saya rasakan sebelum dioperasi dan setelah dioperasi itu sangat-sangat sangat-sangat apa ya, sangat-sangat uh, berbalik 180 derajat ya, sangat-sangat baik ya, sangat-sangat baik. Uh, jadi ya saran saya, percaya dengan tenaga medis. Uh, Kalau kalian uh, takut itu wajar ya, karena namanya operasi, apalagi seperti saya belum dioperasi, itu pasti takut ya, apalagi waktu masuk ruang operasi itu pasti banyak-banyak doa ya, banyak-banyak doa. Dan ya seperti itu ya, yang saya pengalamannya saya bisa bagikan. Mungkin ada pertanyaan di bawah. Oh ya, kondisi tulang sakrum saya kalau buat duduk sekarang ya jauh lebih. Saat ini udah 1,5 bulan ya, hampir ya udah 1,5 bulanan lewat ya, lewat dikit. Ini kalau saya buat duduk tanpa apa ya, tanpa saya tahan gini, biasanya masih saya tahan sih sebenarnya, masih saya tahan gini. Tapi kalau nggak saya tahan ya, biasanya saya main gitar kan nggak saya tahan seperti ini ya, nggak saya tahan dengan kedua tangan. Itu kalau lama-lama itu seperti apa ya? Kalau misal tulangnya seperti ini ya, gimana sih? tulangnya tulangnya seperti ini, pakai tangan ini aja. Nah tulangnya seperti ini kalau buat duduk kan gini kan. Nah gini kan. Kalau misal di lama-lama itu sepertinya terlalu lama bisa gini ya. Nah nekan gini. Kalau dibuat buat berdiri lagi itu kerasa ya, kalau balik lagi tulang sakrumnya, nah, balik seperti ini lagi ya, tulang sakrumnya kerasa. Ya itu sih yang masih
saya rasakan ya di bagian tulang sakrum. Kemudian pennya juga saya bisa merasakan ya, pen pernah besi yang dipasang di tulang punggung saya itu saya juga biasa merasakan, karena badan saya kan kurus ya, jadi saya bisa merasakan. Ya kadang perih ya, perihnya itu nggak parah sih ya, cuma nyek gitu aja kadang ya. Kalau misalnya misal ketekan gitu, atau kita serong kanan serong kiri, seperti itu aja sih. Nggak, ya overall ya saya nggak terlalu, ya overall saya kondisinya sangat membaik di bagian cedera saya, di bagian tulang sakrum saya ya. Tapi yang saya rasakan itu malah kaki saya ini ototnya malah memendek ya, padahal saya sering olahraga dulu, sering lari, sering hmm, apa sih namanya, olahraga di dalam ruangan juga ya. Jadi saya juga heran, ini otot saya memendek ya. Kemudian telapak kaki saya itu seperti kapalem ya, itu waduh, saya karena terlalu lama nggak digerakin ya, itu yang paling saya rasakan sakit gitu ya. Kedua kaki saya, kaki kanan saya malah ya, yang menyiksa saya, bukan bagian yang cedera gitu. Setelah operasi akhirnya ya, sekarang setelah saya lakukan gerakan-gerakan fisioterapi udah mulai membaik ya, saya bisa jalan ya cukup jauh, mungkin berapa meter ya, 20 meter bisa saya, 20 meter itu bisa jalan saya dengan bantuan walker ya. Kemudian saya juga udah kencing itu ditahan, udah bisa ya, nahan kencing bisa. Kemudian nahan BAB ya, seperti bisa juga nahan BAB. Tapi jadi saya lupa nih nambahinnya, sebelum operasi itu saya BAB itu harus dengan bantuan obat pencahar ya. Obat apa sih yang memudahkan BAB, itu saya sempat BAB waktu sebelum operasi. Sekali ya itu saya 7 hari nggak BAB itu, 4 hari nggak BAB. Kemudian saya coba minum obat pencahar dan malamnya langsung BAB, terus dioperasi. Nah setelah dioperasi, waduh, saya BAB-nya keras banget, kemudian sulit ya, saya sampai harus ngedon kayak orang melahirkan sebenarnya. Astaga, itu BAB apa itu ya waktu itu ya, kalau saya ingat itu, waduh, sulit, hidup jadi sulit banget kalau nggak bisa BAB ya. Jadi mau nggak mau ya harus dikeluarin gitu kan ya, jadi don gitu ya. Tapi jangan tiru saya ya, sebenarnya bahaya itu ya, karena sehabis 3 hari setelah operasi kayaknya itu saya BAB ya. Setelah operasi yang pertama itu saya keras banget BAB-nya, tapi saya kebelet gitu, mau kalau nggak dikeluarin gimana, nggak enak ke perut gitu kan, itu keras banget. Terus kemudian kotorannya juga keras gitu ya. Apa, bukan hitam sih ya, kayak abu-abu gitu, pokoknya kayak kekurangan cairan gitulah ya, tapi saya sering minum itu. Nah setelah saya dinyatakan pulang ya, saya masih kesulitan BAB, tapi setelah 3 minggu setelah saya dinyatakan pulang dari operasi yang pertama, itu saya merasakan BAB saya sudah mulai membaik ya. Saya bahkan sudah bisa ke toilet sendiri waktu itu ya. 3 minggu lebih dikit ya, 3 minggu lebih dikit setelah operasi yang pertama, saya ke toilet sendiri. BAB-nya ya memang pertama keras ya, kemudian lama-lama seperti BAB pada umumnya ya, lancar gitu. Tiba-tiba ya keluar, kalau kebelet ke toilet, duduk ya keluar seperti biasa, nggak harus ngeden-ngeden seperti sebelumnya. Oke, kemudian untuk pipis, saya sih dari awal kejadian, saya kalau buang air kecil ya untuk pipis, itu saya nggak mengalami masalah apa-apa ya. Paling apa ya, kalau sebelumnya saya pipis sebelum operasi itu, saya pipisnya eh, harus apa ya, keluar kemudian berhenti, keluar kemudian berhenti, seperti itu ya. Setelah operasi saya pipisnya lancar ya,
jauh lebih baik, seperti itu sih. Oke ya, itu sedikit, bukan sedikit, ini panjang banget ya. Eh, Panjang banget ini ceritanya ya. Semoga kalian bisa dapat informasi dari ceritaku yang panjang ini ya. Panjang banget emang ceritanya, tapi ya gimana, supaya ini berbagi pengalaman aja ya, nggak ada tujuan lain, nggak ada maksud lainnya, hanya berbagi pengalamanku aja buat kalian, buat yang mengalami hal ini ya, yang sama patah tulang belakang. Itu kalian jangan patah semangat, tetap sabar, percaya dengan tenaga medis untuk membantu kalian pulih ya. Ya saya sendiri ya juga nggak pulih 100% ya, saya juga merasa pulihnya hanya mungkin ya 80% ya, 85% lah ya. 15%-nya saya masih ya masih ada apa ya, kayak masih rasa kok masih kebas gitu ya, terus masih uh, merasa jalannya nggak seperti biasa, seperti itu ya, mungkin masih karena saya bikinnya ini masih masa pemulihan ya. Jadi semoga saya dan teman-teman nanti diberikan kesembuhan ya, dan diberikan kekuatan juga ya, baik sebelum tindakan-tindakan seperti operasi dan setelah tindakan-tindakan operasi ya, masa penyembuhan tuh diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, banyak berdoa ya. Ya itu, oh ya, untuk kondisi di bagian vital saya ya area kemaluan itu yang sebelumnya saya nggak ngerasain apa-apa, kebas banget ya, kebas banget di area kemaluan saya, sekarang udah mulai terasa ya, udah mulai terasa lagi. Dan saya sempat khawatir ya waktu itu, saya ini bakalan nggak bisa, ya tahu sendiri lah ya. Dan saya sangat bersyukur ya sebenarnya. uh, Sebenarnya saya takut, yang paling takut itu ya nggak bisa jalan, kemudian nggak bisa wiu. Oke, itu ya sedikit pengalaman saya. Untuk tindakan saya selanjutnya, saya setelah 3 bulan dari operasi yang pertama, sekarang masih 1,5 bulan, jadi saya masih ada waktu 1,5 bulan lagi untuk kontrol lagi ya. Untuk kontrol lagi, kemarin sih minggu kemarin udah dilepas jahitannya, kemudian kata dokternya saya nanti 1,5 bulan lagi dilakukan tindakan foto ronsen ya, foto ronsen untuk melihat pennya, kemudian gimana perkembangannya ya di bagian yang cedera itu, yang di tulang sakrum maupun di sekitarnya. Oke, itu aja sedikit pengalaman, bukan sedikit ya, panjang banget pengalaman saya ya. Jika ada apa kurang, atau cara cerita saya yang kurang, atau cerita saya yang berbelit-belit, terlalu panjang, bertele-tele, ya mohon maaf ya, karena setiap orang penyampaiannya beda-beda ya, jadi mohon maklum lah ya, mohon maklum. Dan terima kasih udah menonton di sampai akhir ini. Mungkin kalian yang punya pengalaman bisa ceritain di kolom komentar, atau mungkin punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bikin video selanjutnya ya, aku harap nanti bisa bikin video selanjutnya lagi lah ya. Oke, jadi saya masih pemulihan nih, jadi saya nggak bisa ya, harus istirahat total ya. Udah nganggur, ada kena gini lagi, aduh, tambah down ya waktu itu. Udah, tetap semangat, jangan patah menyerah, itu pesan saya. Banyak berdoa ya, kalian nggak sendiri, ada keluarga kalian yang mensupport, jangan merasa kalian sendiri, kalian harus semangat juga. Namanya juga musibah, nggak ada yang tahu. Kita sebagai manusia bisanya hanya berdoa, hanya bisa berusaha untuk memulihkan keadaan, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa disukai ya video ini, dan komentar yang banyak di bawah. Terima kasih sudah menonton, aku harap kalian dapat mengurangi
video ini dapat mengurangi rasa cemas kalian. Sampai jumpa, bye bye. Ini nunggu 45 menit pas nih. Oke.